Jamaah Taklim Ar-Ridha, para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini. Bersama-sama berta'awudz di dalam hati, mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aiza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati, kita berkumpul bertatap muka pada malam hari ini. Sudah masuk minggu kedua bulan Sya'ban. Jadi hanya tinggal 2 minggu lebih kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa. Maka dari itu, tolong saya berwasiat, berpesan kepada diri saya pribadi termasuk keluarga, juga kepada Anda beserta keluarga. Mari kita semua perbaiki ibadah-ibadah dan amal Anda, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Bisa puasa kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Karena hanya dengan izin Allah, tambah apalagi ridha Allah, kita akan bisa melaksanakan ibadah puasa minimal dengan tumanina. Usahakan benar dan full. Karena puasa ini merupakan ujian terakhir bagi seorang muslim yang aku dirinya beriman, supaya bisa melaksanakan dengan benar, sehingga akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla.
Sekali lagi, mari kita serahkan kepada Allah lahir batin kita dengan sepenuh hati. Mohon kepada Allah petunjuk, tuntunan, bimbingan, perintah. Supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demi kebesaran nama dan agamamu ya Allah ya Rabb. Terimalah semua ibadah dan amal kami. Dan maafkan serta ampuni kesalahan serta dosa kami. Termasuk kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Yang masih hidup maupun yang telah tiada. Karena Engkaulah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Kepada siapa lagi kami mohon maaf dan ampun dalam hal dosa dan kesalahan kalau bukan dari Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, malam ini termasuk di dalam malam Jumat kedua di bulan Sya'ban. Sebentar lagi akan memasuki bulan puasa. Bulan yang di dalamnya banyak sekali keutamaan. Bukan hanya hikmah, tapi keutamaan-keutamaan yang Engkau ya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang berserah diri kepadamu ya Allah. Maka masukkanlah kami kepada golongan orang-orang yang berserah diri. Bahwa sesuai dengan janji kami di dalam salat, nasolati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, wa bidzalika umirtu, wa ana minal muslimin. Ya Allah ya Rabb, perkenankanlah permintaan dan permohonan kami ini. Semoga apa yang kami cita-citakan di dalam bulan suci Ramadan dengan melaksanakan wajib puasa, kami termasuk orang-orang yang bertakwa ya Allah. Ala hadiniyah wa kulli niatin salih wa salihat. Ya hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariki wal maghrib wabil khususan ila arwahi warruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa khurina wa waladatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala kudratihim malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin, biqawatihim wa qudratihim, syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات والأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah taklim Aridho dan para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, amin ya rabbal. Sudah menjadi kewajiban seseorang yang mengaku beriman harus taat kepada Allah dan Rasul.
tanpa kecuali. Apabila ketaatan ini tetap dijaga sepanjang hidup, maka beruntunglah orang itu. Tapi kalau tidak dijaga ketaatan pada Allah dan Rasulnya, orang itu akan termasuk kita berkumpul malam Jumat ini dalam menuntut ilmu Allah dengan niat ibadah, maka itu salah satu dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jangan sekali-kali kendor, apalagi mundur. Malam Jumat, malam yang dimuliakan Allah, termasuk hari Jumatnya sampai dengan waktu. Kalau kita berbuat selalu mengikuti perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasul, maka keberuntungan kita berlipat ganda. Akan berikan pahala yang sebesar-besar. Tidak seperti pada hari-hari sebelum. Apa lagi nanti di bulan suci Ramadan. Dengan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, bulan suci atau bulan puasa. Pertama, jangan lupa sucikan lebih dahulu diri kita masing-masing, lahir dan batin. Bagaimana mensucikannya? Pertama, kita harus saling memaafkan dengan sesama. Tidak ada lagi silang sengketa, rasa benci, rasa dendam, membawa perasaan bersalah. Itu hilangkan semua. Yang kedua, selalu memohon kepada Allah maaf, ampunan, dan istighfar. Sehingga apa? Kita benar-benar telah terbebas dari satu poin. Tidak akan bisa orang mensucikan dirinya lahir dan batin kalau masih ada kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan dosa di antara sesama. Makanya berhalal bihalallah di bulan Sya'ban. Bukan halal bila halal itu nanti Lebaran atau satu Syawal atau Lebaran itu hari kemenangan. Kemenangan yang bagaimana? Kemenangan kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Kemenangan berperang dengan syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata. Jadi kalau kita menang dalam berperang, dan kita mengendalikan hawa nafsu selama bulan puasa, bukan hanya siang dan malam, maka dijamin kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Setelah kita mensucikan diri kita, baik lahir dan batin, perbaiki segera ibadah-ibadah kita. Ibadah yang pertama dengan bersyahadat. Itu jangan sampai dicampuri oleh hal-hal yang berbau syirik dan bid'ah. Benar-benar kita meyakini Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bisa menghindari perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah, itu tahapan kedua.
Tahapan ketiga, jaga kesehatan kita. Lahir maupun batin. Lahiriah nampak oleh siapapun. Tapi batinnya yang merasakan hanya diri kita sendiri. Penyakit batin hanya bisa dihilangkan dengan keikhlasan dan kesabaran. Tidak akan bisa dihilangkan dengan usaha apapun. Tapi harus dengan keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas dalam arti kata rela hati kita. Sabar, tenang jiwa kita. Kedua hal ini akan menyelamatkan kita dari segala macam gangguan apapun. Setelah kita memperbaiki ibadah kita, berikutnya adalah rajinlah beramal bersedekah. Bukan soal jumlahnya, apalagi jumlah besar, sesuai dengan kemampuan kita. Berikan sedekah dan amal kita ini kepada yang berhak. Kalau dalam arti yang luas, harus tepat sasaran. Bukan karena hati yang berbicara, tapi akal yang berbicara. Sehingga apa? Tidak akan ada penyesalan. Tapi kalau hati yang berbicara, di satu saat akan ada. Apalagi kalau yang kita kasih ini dengan amal atau sedekah kita, dia tidak pernah berterima kasih. Kita mengharapkan terima kasih. Padahal nggak perlu. Nggak perlu terima kasih. Karena dari situ kalau kita mengharapkan terima kasih dari sedekah dan amal kita, kita pamrih. Jadi sedekah dan amal kita semata-mata lillahi ta'ala. Nah, ini mengulang lagi dari minggu yang lalu supaya apa? Tetap kita ingat. Apalagi Pak, ya kalau sudah ibadahnya diperbaiki, amal-amal dan sedekahnya diperbaiki, ya nggak ada lagi halang. Dan kita sudah mensucikan diri kita baik lahir maupun batin. Bebas, tidak ada perasaan apapun yang menjadi penghalang karena masih ada dosa dan kesalahan yang belum saling memaaf. Dan ini merupakan sesuatu karena kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Dengan puasa Allah menjanjikan la'allakum tattaqun. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Yang diampuni segala dosanya. Yang mendapatkan karunia berkah dan rahmatnya. Yang terhindar dari siksa api neraka luar biasa. Kalau tidak, rugi. Dalam 1 tahun, hanya 1 bulan, Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu pun orang beriman-iman terdahulu. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Perintah puasa ini diwajibkan oleh. Ya kalau lagi berhalangan, entah penyakit atau bepergian sebagai musafir, ada diqodho, ada bayar fidyah. Jangan sampai kita lengah. Karena apa? Kelengahan akan menghilangkan kasih sayang Allah. Allah sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada orang yang beriman. Sampai Rasulullah menegaskan
supaya orang berpuasa dengan benar. Apa penegasan dari Rasulullah? Yang pertama, 10 hari puasa akan dapat maghfirah kalau puasanya diterima. 10 hari kedua, karunia berkah rahmat. 10 hari ketiga, surga. Idkum minan nar. Ditegaskan supaya apa? Umat Islam yang beriman sungguh-sungguh dalam berpuasa. Jadi tidak karena terpaksa, tapi punya keyakinan. Keyakinan inilah yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Sehingga apa? Tidak ada godaan sedikit pun yang. Kalaupun lupa, segera beristighfar. Allah akan mengampuni. Namanya juga lupa. Kalau sengaja, artinya kita berbuat dosa. Tapi jangan pura-pura lupa, berbahaya. Itu dosanya berlipat ganda. Nah, pura-pura. Tapi kalau kena benar-benar lupa, Allah memaafkan. Apapun kalau lupa, Allah memaafkan. Yang penting jangan terulang. Dalam rangka kita mau masuk ke bulan suci Ramadan, puasa, tolong dari mulai saat ini, kalau ada utang piutang dengan rekan, dengan siapa saja, supaya diadakan semacam ijab kabul. Maaf ya, saya belum bisa bayar. Insya Allah nanti kalau sudah ada akan dibayar. Begitupun orang yang sengaja memang mau membayar, terima berapapun. Jangan ada sesuatu yang tidak halal dan thayyiban. Kita harus mengatakan supaya dia tidak menanggung beban karena mau berpuasa. Nah, disinilah pentingnya persiapan bulan Ramadan, bulan suci, bulan puasa ini. Enggak sembarangan. Mau sholat aja yang 5 waktu, kita udah membuat suatu persiapan. Setelah membersihkan diri kita bersuci. Dan mendirikan, menegakkan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam sholat sendiri, ada yang baik, ada yang tumanina, ada yang benar, dan khusyuk. Dari situ, tingkatan seseorang yang beriman akan mempunyai nilai lebih dari yang lain. Apalagi nanti dalam berpuasa, sholatnya bisa ditingkatkan, amal ibadahnya bisa ditingkatkan, termasuk sedekah. Ya Allah ya Rabb, pahalanya berlimpah tanpa kecuali, tanpa batas. Apalagi dapat nama muttaqin. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, akan didatangkan rezeki dari segala arah yang kita tidak pernah tahu, tanpa batas. Dari segala arah. Kalau dikatakan 8 penjuru angin katanya ya. Dari 8 penjuru angin didatang. Upah 40 penjuru angin, ya terserah. Mau berapa penjuru terserah. Itu akan datang rezeki tanpa diduga-duga. Itulah
Allah yang memberikan. Syariatnya dari manusia. Hakikatnya dari Allah. Maka di dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, kita juga berdoa kepada yang sudah tiada. Apa itu orang tua kita, apa itu saudara kita, ya. Mohon Allah berikan maaf dan ampun. Karena ada di dalam kitab, dalam bulan puasa itu, 1 bulan penuh, siksa kubur akan dihentikan. Tapi kalau pahala terus, siksa kubur dihentikan. Nah disitulah kita sebagai keturunannya, anak-anaknya, atau keluarganya, berbuatlah amal dan sedekah. Serta doa kirimkan kepada mereka. Supaya mereka nanti mendapatkan balasan dari Allah. Ya, hukumannya mungkin bisa diangkat atau minimal dikurangi. Dan apabila terus berlanjut, dia akan bebas dari siksa kubur. Jadilah kita anak-anak yang soleh. Yang Allah selalu ridho kepada kita. Dalam setiap perbuatan, juga ucapan. Keridhaan Allah itu tidak bisa direkayasa. Ridha Allah itu sama dengan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah atau ridha Allah ini hanya diberikan kepada orang-orang yang berserah diri, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang selalu merasa takut dan malu kepada Allah. Karena Allah selalu melihat, selalu mendengar dimanapun kita berada. Baik yang lahir maupun yang batin. Kalau sudah kita merasa seperti itu, insya Allah semua orang yang mengaku dirinya beriman Islam penuh masuk ke dalam surga. Tapi sebaliknya, ini kalau kita berpura-pura, sepertinya tidak dilihat oleh orang lain. Allah pun nggak melihat, waduh celaka. Ini orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bisa berkumpul, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, tadarus, kemudian tausiah, sahur berjamaah, menunggu waktu subuh, sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Dan itu dilakukan terus. Malam tidak tidur. Kalau kita melakukan seperti itu, selama bulan puasa, bulan suci, dijamin akan mendapatkan malam qadar atau Lailatul Qadar. Tapi kalau dipilih-pilih ya enggak. Saya sih nanti aja akhir Ramadan. Oh saya awal, saya pertengahan. Terserah. Itu hak Anda. Tapi tidak bisa menentukan kehendak Allah. Allah selalu berkehendak. Manusia mau apa saja. Silahkan. Tapi kehendak Allah tidak ada yang bisa menghalang-halang. Jadi saya sarankan, mudah-mudahan juga saya mampu. Bahwa di bulan Ramadan itu nanti akan selalu siap, siaga, tidak tidur.
tapi hanya untuk beribadah. Nanti kalau dalam menunggu waktu sahur masih ada waktu itu ya, jangan digunakan untuk obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Tapi ngobrollah tentang ibadah dan tentang kekurangan kita. Sehingga apa? Bisa saling memberitahu. Jangan kemudian canda dan segala macam tawa itu ini jangan. Karena kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar. Dan beruntungnya orang-orang yang mendapatkan malam Qadar, dia akan masuk surga. Karena apa? Pertama puasanya diterima. Enggak ada orang yang puasanya tertolak. Walaupun tiap malamnya melek, dapat malam Qadar. Enggak. Karena syaratnya semua harus dipenuhi. Baru dapat malam Qadar. Ibadahnya, amalnya, sedekah, ucapan, perbuatan selalu terpelihara dari perbuatan salah dan dosa. Pasti. Dan kalau sudah kita dapat malam Qadar, berarti kita masuk ke dalam kelompok muttaqin la'allakum tattaqun. Hidup kita walaupun berapa tahun sisa, ada yang mungkin banyak, ada yang sedikit, diberinya oleh Allah kebahagiaan. Di atas dari kesenangan, di atas daripada kegembiraan, di atas daripada kepuasan. Dan yang merasakan hanya dirinya sendiri. Dia akan lebih tawadu, takarub dan istiqomah. Bukan berarti dia tidak butuh kehidupan duniawi. Oleh Allah akan di segalanya diberi. Berlipat ganda. Yang dia bingung nanti dikemanakan. Ya. Orang nyari, dia diberi. Kan enak sekali. Di dunia saja Allah berikan kebahagiaan. Apalagi nanti di akhirat. Dan bahagia tidak bisa diceritakan, digambarkan, bisa umpamakan dengan apapun. Hanya bisa dirasakan oleh orang itu. Tidak bisa diceritakan ke orang lain. Dan dia nggak bisa bilang, saya bahagia. Mana buktinya? Bingung ya? Itu adalah rahasia. Itu gaib. Hanya Allah yang tahu. Hidup dan kehidupannya bahagia. Ibadahnya makin ditingkatkan lagi. Sampai bisa mencapai derajat khusyuk. Jadi bukan sholat saja khusyuk. Sedekah amalnya juga khusyuk. Zakatnya khusyuk. Selalu oleh Allah ditunjukkan, dibimbing, dituntun, diperintah lahir batinnya selama dia masih hidup. Supaya apa? Dengan apa yang Allah berikan, dia akan masuk ke dalam surganya. Meninggalnya husnul khatimah. Siapa dulu yang mau bertanya? Kalau lupa dimaafkan. Kalau kita di rumah makan, ya harus bayar. Bukan ganti, ya bayar. Tapi tidak usah mengganti puasa karena lupa. Tapi kalau selalu lupa, pikun berarti. Tidak wajib puasa orang pikun. Ya, sebulan puasa ini, 15 hari lupa. Nggak usah puasa lagi dah. Karena udah pikun. Gitu ya.
Teman saya ada, dia waktu itu unwishing dalam bahasa teknik, apa namanya itu, proyek. Dia udah kesana kemari udah, waduh santai. Lihat ada rumah makan, masuk, makan aja lah. Selesai, udah minum apa, dia mau ngerokok. Waduh, gak bawa rokok nih ya kan gitu ya. Begitu sadar dia nggak bawa rokok, kenapa? Ya Allah, bulan puasa. Dia duduk tafakur. Ini cerita dia sendiri. Nangis. Yang punya rumah makan bengong. Ya, ini orang kayaknya nggak bawa duit. Padahal dia nyari-nyari begini ke baju celananya. Nyari rokok, bukan nyari dompet. Disamperin oleh yang punya rumah. Mas, kalau lupa bawa uang, ketinggalan dompet, gampang nanti gampang dibawa. Karena gitu ya. Jangan disesali, jangan. Diam aja dia ini. Diam aja. Dia lagi menyadari kelupaannya alfanya. Loh Mas, kenapa? Maaf ya Ibu, saya bukan nangis karena saya tidak bisa bayar. Saya benar-benar lupa bahwa ini bulan puasa. Pantes saya lapar. Jam 1:30 itu katanya. Cerita ke saya. Saya pesan udah. Kan juga nggak banyak orang. Makan aja asik. Udah minum kumur-kumur segala macam. Mau ngerokok. Loh, kok nggak dibawa ya? Sadar bahwa ya Allah ini bulan puasa. Oh, jadi itulah. Kata si ibu itu yang punya restoran. Beruntung Mas. Dikasih lupa oleh Allah rizki. Nggak usah bayar makannya. Tapi tolong doain ya. Biar restoran saya laris. Jadi karena lupa itu suatu. Ya. Bukan rizki. Keberkahan dari Allah. Bukan karunia. Itu berkah. Diberi. Karena apa? Dia dalam unwishing. Dia tidak berbuat kesalahan dan dosa. Mengikuti aturan dan segala ucapan baik apa baik. Ya udah ya selesai kita ini. Dah saya mau pulang ke kantor. Gitu. Udah dia ngendarain kendaraan sendiri, jeep. Lihat rumah makan belok karena kebetulan lapar. 1:30 kan sedang tuh. Kan unwishing itu jalan kaki. Ya nggak naik kendaraan. Melihat apa yang akan dikerjakan di proyek itu. Dan segala macam. Nanti baru dihitung dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dibikinnya nanti bestek perwaden katanya gitu kalau dalam istilah proyek ya. Udah makan terus. Aduh Bu. Gimana saya ngedoainnya? Tolong katanya. Ibu itu katanya udah begini aja. Mau aminin. Ya si teman saya ini bilang. Ya Allah. Dengan segala kerendahan hati saya. Saya memang benar-benar lupa. Engkau telah memberikan berkah. Ya. Maka tolong keberkahan ini juga berikan ke yang punya warung. Amin, kata yang punya warung. Dan punya warung ini juga, ya orang namanya bulan puasa, siapa yang mau belanja, makan di restoran. Paling orang-orang non muslim, ya. Itu juga tidak banyak karena dia malu. Padahal tertutup. Kacanya ditutup. Bukanya hanya pintunya aja. Begitu udah. Bu terima kasih ya benar Ibu. Ikhlas ridho saya nggak bayar. Ikhlas ridho banget. Katanya gitu. Baru berdiri. Katanya teman saya ini. Itu. Yang datang mau makan. Bukan 1-2 orang, puluhan orang.
Sampai meja kursi itu penuh. Bengong si ibu. Mas jangan dulu pulang. Doain lagi. Kayak gitu ya. Aduh. Bu, udah habis doanya. Ya teman saya juga ada tukang candanya. Udah itu aja katanya. Alhamdulillah doanya dikabul mas. Lihat itu. Semua udah pada duduk. Pada lihat menu yang harus dipesan. Ternyata itu rombongan orang-orang yang tidak berpuasa. Nggak tahu muslim bukan atau ini. Tapi mereka memang tidak berpuasa. Dari ininya semua kayaknya itu orang yang mungkin wisata atau apa. Katanya saya nggak tahu. Terus dia permisi salaman sama ibu itu. Terus keluar. Malu sekali katanya. Keluar dari rumah makan. Merasa dilihat. Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai itu tisu. Untuk ngusap mulut. Ke tengah kotak tisu itu habis. Supaya jangan ada kelihatan bekasnya. Ngaca di kaca spion mobil. Itu ya. Saya di kantor cerita. Saya udah mau pulang karena udah hampir jam 4. Dia datang. Apa? Jangan dulu pulang bentar. Lu kesini dah. Ada apa? Lu keras banget suaranya orang puasa. Saya bilang, biasanya Rep gitu. Ini suaranya keras banget. Kamu kayak nggak berpuasa aja. Ketawa dia. Dia ada ceritanya. Lu boleh ceritain ke siapa saja. Ini pengalaman gua. Gitu. Jadi dia itu sholat zuhur berjamaah. Lagi di sini. Begitu panggilan azan. Dia langsung nyamperin masjid yang dekat suci. Segala macam terus ambil air wudhu. Terus duduk di saf depan. Imamnya datang iqamah dia ikut sholat. Berjamaah. Udah selesai gitu. Dia mohon ya Allah. Lindungilah saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Katanya gitu ya. Karena apa? Bulan puasa itu setannya bergentayangan. Jadi salah kalau bulan puasa setannya dibelenggu. Itu terbalik. Gentayangan luar biasa. Untuk menggoda orang yang berpuasa. Buktinya kayak Anda merasa haus. Merasa lapar. Merasa lelah. Merasa ngat. Itu adalah karena setan menggoda. Bukan karena fisik Anda. Kebetulan lagi puasa. Ya udah. Udah deh daripada puasa. Lu buka aja ntar dibayar bulan depan. Ya gitu ya. Setan menggoda. Justru di bulan puasa itu. Luar biasa godaan setan. Bagi orang yang beriman Islam. Yang benar-benar tawadu, takarrub dan istiqamah. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang selalu takut dan malu kepada Allah. Setan dibelenggu. Tapi hanya pada orang itu. Ke orang lain ya enggak. Emang setan hanya satu. Bisa aja satu orang setannya 10. Ya. Ini orang kuat banget ini ya. Imannya kuat. Wah 10 setan tetap mental. Enggak sanggup. Yang lemah. Jangan 10, sepotong aja setan. Kegoda ya. Subhanallah. Itu salah satu cerita masih terngiang. Itu tahun 84 apa 85. Saya lu mau cerita apa? Diceritain. Dia masuk ke mobil saya. Coblak aja ngomong. Udahlah saya bilang udah ini. Gimana hukumnya Rip? Nanya ke saya. Hukumnya sah-sah aja. Kamu kan gak sengaja. Dia sumpah demi Allah demi Rasul. Kamu dapat berkah dari Allah. Ya Allah ya Allah. Alhamdulillah ya. Gue cerita enggak ntar di rumah. Ya terserah kan. Cerita juga boleh enggak juga enggak apa-apa. Kalau kamu ceritakan. Nanti di rumah bermasalah. Lebih baik diam. Itu ya. Oh iya juga ya Rip ya. Ini gue kalau nanti kalau buka ini karena masih kenyang katanya ya. Kan semal semil biasanya
gue makan banyak. Ya udah, lu bilang aja apa mengurangi yang dimakan. Ambil yang manis-manis, apa kolak, apa namanya berbuka. Nah nanti habis isya kamu makan. Oh iya ya, gue takutnya ditanya. Biasanya buka itu, wih, kayak sarapan pagi penuh. Oh, ini gimana caranya? Akalmu sendiri deh gunakan. Saya bilang gitu. Oke dari PT, terima kasih salaman. Udah saya di mobil senyum sendiri. Ya Allah, saya juga pernah lupa. Cuman tahun berapa, kapan itu saya lupa. Saya juga makan. Ya di soto Betawi ingat bang. Wah asik banget itu. Wow. Habis duhur asik banget. Tapi itu nggak sampai tuntas. Baru setengahnya ingat. Waduh, nggak sempat minum, kumur-kumur dah. Walah, lumayan perut nggak lapar, tapi haus. Yang masuk hanya sayurnya, kuahnya kan. Tapi nggak minum. Aduh, apa gue batalin aja itu? Setan ngegoda, udah lu batalin aja. Tidak, saya bilang gitu. Tapi kumur-kumur terus, karena apa? Bekasnya itu kan, di giginya lap lah itu. Tapi di dalam hati, cuma setengahnya. Ya. Tanggung banget sampai sih rumah makan itu, warung nih, di dekat jembatan Sawang dulu. Di situ. Kenapa Pak berhenti? Subhanallah ya. Lupa saya lagi puasa. Terusin aja udah. Tuh kurang ajar Pak. Suruh diterusin. Ya mestinya bilang alhamdulillah kan gitu nggak? Ini orang yang nggak puasa juga kayak yang punya puasa. Udah saya bayar. Ya. Udah ngambil pisang Raja Sereh mau saya buat sisi mulut gitu ya. Udah ditaruh nggak jadi. Baru setengahnya saya makan. Mangkok juga itu yang namanya apa? Soto Betawi itu juga baru setengahnya. Tapi untung ya kuahnya itu agak ini, agak banyak jadi anu tuh lembek. Tapi yang berasa antop melulu itu. Karena kekurangan jatah air. Jadi lagi aduh kalau wanginya keluar ya nggak enak banget. Ya, misalnya bau bawang atau bau apa. Udah sampai saya di rumah itu diam termenung. Kebetulan bulan puasa itu ya, Kiai Ahmad Sasif yang dari Cililitan itu ngadon buka di rumah. Saya lagi duduk tiba-tiba loh Pak Kiai, saya salaman, masuk Pak Kiai. Ada apa yang bisa saya bantu Pak Kiai? Enggak, Rep katanya. Ada apa? Gue mau buka di rumah lu. Alhamdulillah, kehormatan nih Pak Kiai. Iya dah, gue pengen buka di rumah lu. Ustadz Awang ditawarin, gue enggak. Gue maunya di rumah lu. Katanya gitu. Iya Pak Kiai silakan. Saya kan buru-buru ke belakang. Ada Pak Kiai Ahmad Syasi, saya bilang gitu. Dari Cililitan itu. Dia mau pengen berbuka di sini. Ya udah, ditambahkan. Pas waktu itu bikin bubur sumsum. Ujung, awas. Saya bilang santannya sedikit aja, yang banyak gulanya. Beliau senang manis. Gitu. Iya Pak. Ya, saya duduk di depan ngobrol. Kamu senyum aja Rip, ada apa dari tadi? Pak Kiai, saya tahu sih hukumnya. Cuman ini gimana menurut pendapat Pak Kiai? Ada apa? Itu masih ada waktu setengah jam lebih untuk berbuka. Saya ceritakan itu. Saya ditepok, lu untung katanya. Untung banget itu. Jarang orang katanya seperti itu. Yang penting udah setengahnya. Ya gitu. Kenapa lu nggak habisin? Ya batal. Nah bagus. Berarti kamu tahu hukum. Di mana udah sadar, hentikan. Jangan diteruskan, itu batal. Tapi Pak Kiai, ini dada rasanya nggak enak. Antop melulu ya jama. Nggak didorong air minum.
Lu minum aja. Ya, emang tukang canda beliau ini. Akhirnya udah ngobrol-ngobrol. Begitu suara azan. Alhamdulillah. Ayo pakai ya kita masuk. Weh, ini ada bubur sum kesukaan gua. Katanya gitu ya. Waduh. Ah, gulanya nambah lagi. Ini kurang santannya dikit lagi. Nyeleput aja. Satu mangkok gede. Waduh, kenyang. Dalam arti kata, wah ini kalau habis maghrib pasti pulang deh. Gak bakalan makan. Karena apa? Banyak makan bubur sum-sumnya. Saya hanya sekedarnya aja masih kenyang. Cuma minum yang banyak. Beliau juga bilang, Rip kamu minum yang banyak tuh. Biar turun katanya nasi anunya. Apa namanya itu? Soto Betawinya. Saya ketawa. Semua nggak ngerti. Nah, udah saya minum. Baru antobenok. Oh, alhamdulillah. Udah loh. Katanya, azan, iqamah. Ayo berjamaah salat maghrib. Salat maghrib berjamaah. Beliau berdoa. Udah Rip, gue mau pulang. Loh, sama siapa? Ada udah. Katanya. Ada yang nganterin. Terus dia udah bawa bekal puasa buka sendiri di mobil dah. Pokoknya gue pengen ke sini. Alhamdulillah. Itu tiba-tiba datang. Dan akhirnya apa? Tiap tahun pas awal Ramadan selalu ke rumah. Buka di rumah, maghrib pulang. Nanti Isya di rumahnya. Dan tarawih. Itu yang di Pegunungan Cililitan. Ada pesantren. Nah, di bawah. Itu Kiai Ahmad Syasih. Nah sekarang anaknya itu nggak tahu masih hidup apa enggak juga. Namanya Kiai Yunus. Muhammad Yunus. Mau balik Jakarta terkenal. Gemuk orang. Disitulah kalau Allah memberikan sesuatu. Dalam arti kata kitanya memang lupa. Tidak ada masalah. Tapi kalau sengaja itu tidak boleh. Dan itu dihukumkan. Pernah juga. Ini yang tinggal di rumah. Dibangunin susah banget. Katanya masih kenyang. Kita habis sahur tidur kan. Nanti subuh bangun gitu. Iya. Makan asik aja. Padahal udah azan subuh. Saya bangun kan. Loh. Kok kamu lagi makan? Iya sahur katanya. Azan? Oh belum ada azan. Udah dari tadi. Jadi gimana ya? Ya masa bodoh. Lu dibangunin susah banget. Gak usah saya sebut namanya. Kalau Rudy udah hafal siapa orangnya gitu. Kalau orang lama yang dulu tinggal di rumah saya udah ada macam-macam. Yang sembari makan ngerokok. Makan ngerokok. Rokok nggak tinggal ngunyah juga. Telan ngerokok lagi. Karena lihat jam. Wah tinggal 5 menit lagi. Subhanallah. Lucu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini, kalau kita benar-benar paham, bukan hanya kenal, tahu, ngerti saja. Kalau paham, hidup Anda selamanya bahagia. Bahagia. Karena apa? Yang terakhir itu guminan nar. Orang yang bakal masuk ke surga, lepas dari sisa api neraka, kan bahagia. Apalagi dia diampuni. Dapat karunia berkah dan rahmat. Tapi kejar paket itu. Jangan sampai terlewati. Wah sehari enggak, tetap enggak dapat. Harus di dalam 1 bulan. Jumlahnya 29 hari ke? Apa 30 hari ke? Itu harus khatam. Dia akan bahagia. Lahir batin. Dunia akhirat. Subhanallah. Semua pengen seperti itu. Maka kita latih nih dari Sa'ban ini.
Bukan dilatih Anda suruh berpuasa. Dilatih bagaimana kita ya menyadarkan diri kita. Supaya jujur. Sadar hati, akal, dan jiwa jujur. Setelah jujur amanah. Setelah amanah fatonah. Dijamin. Akan mendapatkan yang 3 bagian per 10 hari. Magfirah, karunia berkah rahmat, dan izkum minan. Dan siapapun pasti bisa. Tinggal niatnya. Kalau niatnya kuat, apapun yang terjadi. Godaan dari mana saja, hadapi dengan ikhlas dan sabar. Rahasianya ikhlas dan sabar. Rela hati, tenang jiwa, insya Allah. Rela hati ikhlas, tenang jiwa, sabar. Siapa mau bertanya? Oleh seluruhnya. Hati, akal, dan jiwa. Iya, harus dengan akal. Ya. Dia akan merasakan. Setelah merasakan, dia akan hayat. Karena hanya kenikmatan saja yang diterima. Apapun nikmat. Diomelin orang nikmat aja. Kok diomelin nikmat? Buktikan. Ada salah alamat. Orang itu ngomelin si A. Padahal yang harus diomelin si B. Si A ini diam aja. Karena dia orang yang ikhlas dan sabar. Ya dia maafin. Besoknya lagi dia datang lagi. Bawa oleh-oleh segala macam. Mohon maaf. Salah alamat ngomelnya. Coba kalau kemarin dilawan. Emang gue salah apa sama lu? Ya. Dia kepancing emosi. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan dia bisa. Akhirnya apa? Kayak saudara. Ya. Saya baru ketemu orang yang diomelin kok diem aja. Nggak jawab, nggak apa, cuman ya maafin deh Pak. Padahal nih orang ini juga si A ini tahu. Ini orang salah alamatnya. Ya. Atau mungkin salah tangkap kayak polisi. Begitu dia itu nggak bersalah, ini dijadiin polisi. Ya, gitu. Bisa saja salah tangkap misalnya. Semuanya itu kalau dihadapi dengan ikhlas dan sabar, Allah akan selalu menolong. Ayo siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Kita tetap harus mengikuti aturan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Kapan mulai berpuasa? Kapan nanti 1 Syawal? Ya, karena apa? Kita jadi rakyat yang tanggung jawab. Kurang lebihnya ya mereka yang duduk di pemerintahan. Yang memutuskan bahwa bukan hari ini, besok puasa. Padahal di tempat lain hari ini. Gitu ya. Ada yang bilang hari ini, padahal harusnya besok. Itu tanggung jawab dari pemerintah yang membuat keputusan. Ya, karena di sana berkumpul para alim ulama. Oh ya. Sebab masih ada di Indonesia ini yang mendahului puasa, yang mendahului Lebaran, Idul Fitri.
Ya, udah biarin aja, jangan kita ini memperolok-olok atau mengiyakan mereka. Gua apa kata gua juga, ya kemarin puasa, ya, atau apa kata gua mestinya besok puasa, gue tanggung dah hari ini puasa udah sore, kata gitu ya. Jangan, udahlah, kita harus punya pendirian, yakin. Sebab ada yang mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ayo siapa yang bertanya? Mudah-mudahan dalam bulan puasa ini pemerintah DKI memberikan kelonggaran, kita bisa berkumpul. Ya khususnya masih laki-laki semua deh, perempuan belum boleh karena protokol kesehatannya belum. Ya, kita ini aman. Kalau udah aman, ya tetap laki perempuan. Berjamaah juga ya pasti saya imamnya di luar. Ya. Silahkan. Sebab kita udah umumkan bulan puasa praktek dari jam 20 atau 10, jam 8 malam sampai pukul 22 atau jam 10 malam. Tapi kalau memang itu dia datang masih di bawah itu, bisa diselesaikan lebih dari jam 10. Istirahat sebentar saya. Kemudian sholat isya berjamaah. Setelah isya taraweh. Setelah taraweh tadarus. Kemudian setelah selesai tadarus, tausiah. Baru kemudian menunggu waktu sahur. Sahur bersama. Kita nunggu waktu, masuk imsak subuh, sholat subuh berjamaah. Nikmatnya luar biasa. Isya dan subuh sudah bisa digabung. Tinggal yang lainnya perbaiki. Di rumah kan. Pasti maghrib di rumah. Zuhur, asar di rumah. Ya. Dan alhamdulillah saya sudah bisa sholat berdiri. Jadi insya Allah saya mungkin juga bisa menjadi imam sholat berjamaah. Sebab udah rindu sekali. Dalam perjalanan tidulah. Di tengah hutan dia disegat oleh pimpinan Garong. Ya. Dia tidak mampu menghadapi Dullah. Karena si Dullah hanya senyum. Apapun yang dikeluarkan gak ada arti. Tidak ada yang bisa nempel senjatanya ini atau sampai ke tubuh si Dullah. Hanya ngeles aja. Si Dullah hanya ngambil kerikil di tanah itu. Disentil itu kerikil. Kena jidatnya, pingsan. Itu padahal kerikil kecil. Kalau batu gede kan mati ya. Jadi disamperin, goloknya diambil. Ditepok-tepok sadar. Kaget dia ketakutan. Sebab yang megang goloknya si Dullah. Ampun Pak katanya. Kenapa ampun? Saya nyerah. Katanya gitu. Ya udah kalau nyerah. Jangan lagi berbuat jahat. Goloknya dilipat-lipat gitu. Jadi model kayaan gitu. Nih goloknya. Ya bengong. Waduh. Bapak mau kemana? Ngomongnya sopan. Saya mau melanjutkan perjalanan. Pak, saya temenin deh. Di sana banyak teman-teman saya yang akan mencegat Bapak. Ada 2 rombongan di tengah hutan sama di ujung hutan. Loh kok Bapak di? Nah, saya sebagai pemimpinnya. Kalau saya ini paling duluan, kan paling dapat banyak barang yang diambil, begal katanya gitu ya. Oh begitu. Yang di ujung cuma tinggal sisa, nggak dapat apa-apa. Oh begitu. Jadi masih ada lagi masih. Udah nanti ya saya ngasih tahu mereka. Saya akan tunjukkan aja golok saya ini kayak begini. Gitu ya. Mereka udah mau ngomong apa terserah. Kalau masih tetap mau mengganggu Bapak, ya Bapak sendiri deh yang nyelesain.
Saya emang nggak ikut campur. Saya cuma nasihatin ke mereka, jangan celaka. Masih jauh. Lumayan, Pak. Hutan ini lebih dari 1 kilo. Panjangnya itu, jalanannya itu. Naik turun, mana tanah gitu ya. Bener, habis naik, mau turun, disegat. Oleh kurang lebih 10 orang. Oh, dengan beringas, berhenti kamu. Ada apa bang, suruh berhenti. Apa yang kau bawa? Turunkan. Taruh. Loh, kenapa emang? Ah, itu milik gua. Ini masih di belakang. Ya, si jagoan gembongnya begangnya itu masih di belakang. Ketinggalan oleh jalannya si Dula. Si Dula kan lain ya. Ilmu meringankan tubuhnya udah bisa. Jalan dia 2 langkah, si orang itu 3-4 langkah. Ketinggalan jauh. Dia teriak-teriak dari jauh. Wah, teman-teman, jangan ganggu dia. Wah, kayak suara bos kita katanya gitu ya. Udah nggak lupa lagi tuh suaranya. Dia sembari lari datang terengah. Ya apa bang? Jangan ganggu ini. Ya, kenapa emang? Lu lihat tuh golok gue kayak begini katanya gitu. Lu mau lehermu dibuat begini? Emangnya? Lu jangan deh. Ini bukan manusia sembarangan. Ini jadi-jadian. Dibilangnya jadi-jadian biar pada takut teman-temannya ya. Emangnya? Udah, lu coba aja dah. Kalau nggak percaya, siapa yang paling berani? Gue saksiin dah. Gantiin gue. Kayak gitu ya. Boleh ngegantiin gue jadi pemimpin. Ada keder sini. Rasa takut. Karena dibilangnya manusia jadi-jadian. Ya, ada tambahan jadi-jadiannya ini. Idola senyum. Bang, kenapa dibilang jadi-jadian bang? Manusia beneran. Gak ada manusia kayak si abang. Bener. Gak ada dah. Saya juga gak berani salaman megang segala macam. Dari tadi diajak salaman saya gak mau. Takut dipegang bengkok tangan gua. Enggak, sama aja bang. Abang sudah merasakan menyerah dan bertobat, akan kembali ke jalan yang benar, akan mencari nafkah dengan benar. Jadi ngedengerin semua. Yang 10 yang lagi meteng-teng itu ya, tadinya megang golok, nggak jadi tuh goloknya dimasukin lagi. Terus gimana nih? Udah begini aja, kita anterin yuk dia sampai ke ujung. Itu sembari dalam perjalanan cerita deh, kita dengerin nasihat dia. Ntar ngilang nih orang katanya. Kagak. Ayo ikutin, ngikut di belakang. Itulah memberi nasihat. Wahai saudara-saudaraku semua. Apakah enak selalu mencari rezeki nafkah dengan cara seperti yang kalian lakukan? Kadang ada yang lewat, kadang enggak. Tapi perut harus diisi. Keluarga nunggu. Dan dari hasil yang enggak baik ini, yang tidak halal, akan menjadi penyakit kepada keluarga. Istri kita, anak kita, siapa saja yang memakan rezeki yang tidak halal. Ya, emang benar ya anak gue sakit dulu katanya, agak sembuh-sembuh. Bini gue katanya sama juga. Jadi pada ngobrol, cobalah cari yang halal, cari pekerjaan. Jadi buruh, dagang atau apa. Dagang dari mana modalnya bang? Ya buruh kerja. Mereka malah nggak bakalan ngasih kerja. Paling kita dijadiin centeng, kan dapat juga duit. Jadi mandor centeng karena jagoannya. Tapi malu bang. Ya udah, ayo ikut saya aja deh. Bener, di akhir perjalanan, di ujung hutan itu, weh, gede-gede, tinggi, kok, beringas gitu ya. Karena dia tahu dapat yang paling akhir itu yang paling kecil. Barangkali aja yang disembunyiin hartanya, gitu ya. Begitu ini, loh, pada ngikut. Semua tuh teman-teman gue karena di belakangnya banyak. Dia jalan di depan sama komandan gue itu. Ya kan komandannya di depan. Goloknya suruh dipegangin sama teman di belakangnya. Ya jalan. Tunduk aja. Bang, kenapa? Udah lu jangan banyak ngomong semua. Udah jangan banyak ngomong.
Udah pada diam di tempat. Terus nyamperin. Emang dia siapa? Udahlah. Jangan banyak nanya. Ini manusia jadi-jadian. Masih gitu aja. Nggak bisa dilawan. Biar kita 100 juga tumbang dah. Dicobain dulu bang. Wow. Ada yang ngomong pengen dicobain. Lu kalau mau nyoba boleh dah. Bang maaf ya. Itu teman saya Songo. Karena baru jadi anggota. Oh ya. Jadi pengen tahu ngejajal kemampuan abang. Lah nggak usah. Biarin aja. Suruh aja dia berak dulu. Tiba-tiba mulet. Ya. Pelilit ya. Aduh, katanya, aduh nggak tahan mules. Di situ berak di celana. Malu-maluin mencret. Ya. Wah, diketawain sama semua orang, kan malunya luar biasa. Lu katanya mau ngelawan. Tahu-tahunya kamu sekarang kena seperti itu. Udah gue nyerah aja dah katanya. Ini bukan lawan gue dah, bener manusia jadi-jadian, katanya bukan beneran. Tadi ngomong apa sih abang itu? Iya, berak aja dulu lu. Sebelum bertanding katanya disuruh berak dulu. Nggak bakal mampu. Udah, ayo. Kamu buru-buru. Sana ke kali. Cuci semua. Biarin pakaian basah kalau udah bersih. Ayo, ngumpul. Ngumpullah di ujung hutan di pinggir. Ada gubuk. Duduklah. Ya, sidulah. Suruh di atas gubuk. Yang lain duduk berjejer. Wah, duduknya pada tertib semua. Dia takut sama Sidul. Nah, mulai hari ini berjanjilah kalian semua. Tanpa kecuali ya. Jangan sekali-kali berbuat lagi kejahatan. Karena itu dilarang oleh Allah. Juga oleh setiap insan manusia. Yang teraniaya, yang dolimi itu sakit banget. Apalagi hartanya diambil. Dia. Nah gimana kalau saudara kalian yang kena seperti ini? Kalau memang di situ butuh uang. Untuk sekedar 1-2 hari ini. Saya bagi ya. Satu orang 100.000. Waduh itu kan luar biasa. Ada kurang lebih 30 orang. Kan ngeluarin 3. Tapi masih banyak Bang masih dulu. 1 juta dia bawa. Nah, tegepok dikasih oleh siapa ya? Gurunya yang nomor 7. Oh. Aduh ini berat saya nerimanya. Lah orang kertas aja selembar kok berat. Bukan. Berterima kasih dan bersyukurnya bagaimana? Oh. Ada yang di situ hatinya sadar. Ya. Sadar hati. Ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Kesadaran hati. Dia langsung seperti menjura sujud di hadapan Sidul. Bangun nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Bukan kepada sesama manusia. Tolong bang. Abang manusia beneran apa jadi-jadian? Karena pemimpinnya bilang jadi-jadian. Manusia beneran. Nah ayo kita bersalaman. Bener bang nggak apa-apa tangan kita nanti. Enggak. Diajak salaman. Satu persatu. Wah senang. Dicumi tangan si Dula. Dula nggak bisa narik. Karena mereka benar-benar sudah khidmat. Oke ya. Janji pada diri Anda sendiri. Dan janji di depan saya. Tapi Allah maha melihat. Maha menyaksikan. Maha mendengar. Kalau engkau berbohong. Akan dapat azab dari Allah. Aduh jangan sampai begitu bang. Sadarlah. Uang selembar ini. Bisa untuk 1 minggu. Makan kamu dan keluargamu. Nah dalam seminggu itu. Cari kerjaan. Nanti satu saat aku akan kembali. Ingin tahu. Engkau masih berbuat begini. Atau sudah pada bekerja. Abang mau kemana? Saya mau mengelang. Mau mengikuti langkah kaki saya arah ke barat. Bang, kalau ke barat terus, nyemplung ke laut bang. Nah, emangnya ujungnya itu laut bang.
Nggak lama, nggak jauh dari hutan ini. Ya perjalanan 1 jam. Langsung laut bang. Ya nggak apa-apa. Nah sebelah sana memang ada lagi pulau bang. Ya kalau ada perahu ada apa? Ya mudah-mudahan. Pokoknya ke arah barat. Ada 1-2 orang nyeletuk. Bang boleh nggak saya ikut? Saya ini masih bujang. Kata yang satu. Yang satu, saya duda bang. Jadi bujangan sama duda. Pengen ikut. Karena dia sudah terusir oleh keluarganya. Karena perbuatan kejahatan. Niat kamu ikut saya apa? Saya pengen banyak belajar bang. Untuk berbuat kebaikan bang. Saya pengen beribadah bang. Dulu pernah juga. Lagi kecil ngaji. Belajar sholat. Tapi selama ini udah ditinggalkan bang. Gimana yang lain? Pada diem gak ada yang jawab. Hanya 2 yang mau ikut. Benar kamu mau ikut? Nanti resiko apapun yang dihadapi kamu siap? Bingung dah. Karena ada bilang risiko ya. Waduh bang, risikonya apa bang? Kamu harus mengikuti aturan dan peraturan saya. Apapun tidak boleh kamu mendahului apa yang kalau belum saya perintahkan. Siap bang, saya akan nurut apa yang abang perintah. Oke, ayo boleh ikut. Bilang ke yang lain. Kamu bersalaman, berpisah. Waduh beruntung banget katanya itu yang 2 ikut. Gue ini soalnya anak bini nggak bisa ditinggal katanya gitu ya. Apalagi ada yang baru pengantin baru lah gitu ya. Jadi begal pengantin baru kan luar biasa. Ikutlah yang 2 orang itu bang. Ntar saya nggak mau deh kalau nyemplung ke laut. Ya enggak katanya kita nunggu kalau ada perahu. Ada yang mau nyebrang kita ikut. Terus nanti sampai dia. Pokoknya sampai aku selesai melaksanakan tugasku. Terus berjalan arah ke barat. Oh, sampai mana nanti bang? Nah kalau kamu ragu-ragu jangan ikut. Kalau kamu udah yakin sepenuhnya, silahkan ikut. Aku beri waktu 1 jam. Istirahat. Duduk, buka bekal, dibagi makan bareng. Waduh baik banget si abang ini. Ya, kita nasinya dibagi 3. Yang penting jangan lapar. Nanti ketemu warung kita beli. Saya uang masih banyak. Nggak bohong sih dulu lah. Dan nggak takut dirampok. Orang rampoknya udah nyerah ya. Nah, ceritanya berdua ini, terus aduh ini segala macam. Akhirnya yakin dia akan mengikuti. Dia benar-benar ingin sadar sepenuh. Ingin jadi manusia yang jujur. Bagaimana? Saya mau ikut kemanapun si abang pergi. Walaupun saya suruh masuk ke jurang, saya ikuti. Kalau benar abang yang perintah. Sebab tidak mungkin abang mencelakakan saya. Alhamdulillah. Begitu inilah, ini matahari kayaknya udah mau kelihatan. Fajar sidik udah mulai. Nah, kita cari tempat berwudu. Oh, saya tahu di sebelah sana ada air, Pak. Namanya Garong kan tahu tempat-tempat. Ayo kita berwudu. Berwudu. Terus, waduh di mana sholatnya, Bang? Udah. Ini ada batu, ada tanah liat ini di sini. Kita sholat di sini. Kau jadi makmum, aku jadi imam. Sholat subuh. 2 rakaat. Ya bang, saya pernah tahu. Udah pokoknya kamu ikuti saja. Sebab dijaharkan sholat subuh. Kamu ikuti dalam hati. Aku baca Fatihah, baca surah, ikuti aja dalam hati. Namanya makmum. Ya bang, orang nggak ngerti apa-apa. Sholat subuh berdoa, bertiga berjamaah, udah salam, berdoa, dia amin. Itu rasanya bagi orang 2 ini.
badannya kayak diselimuti salju. Dingin. Ya. Dingin sampai menusuk tulang. Sampai bergetar. Ditengok, lah kenapa kamu? Ya Allah, katanya bang tolongin. Dingin banget badan saya. Ya sudah, dipegang oleh sini. Berdoa sini. Nah, udah hangat lagi. Alhamdulillah bang. Kok saya baru seumur hidup nih. Melakukan lagi sholat subuh. Kok begini? Nanti kalau sholat lagi yang lain dingin lagi. Enggak. Kamu diterima taubatmu oleh Allah. Maka jangan mengulangi perbuatan buruk. Terus ikuti. Aku akan ajari beribadah sholat. Terutama. Yang lain nanti dalam perjalanan. Baik bang. Kalau sholat duhur 4 rakaat. Kata si dulu. Nanti sholat asar juga. Cuma tidak dijaharkan. Kamu ikuti saja. Gerakan-gerakan yang saya lakukan. Kamu nggak bisa aja baca apa-apa. Dalam ini baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu aja cukup. Iya. Karena kamu belum ngerti. Mengucap basmalah aja diterima. Wah seneng banget yang dua orang. Bener. Enggak lama. Langsung. Bener laut. Ini antara. Bukan pantai. Jadi ada tebing. Itu gelombangnya nabrak. Sebelah sana ada agak datar, kita ada pantainya. Bang, kita ke tempat pantai. Itu pantai ke sebelah utara. Yang itu ke selatan. Gak boleh. Aku harus tetap arah barat, bang. Jangan cari celaka, bang. Ini jurang, bang. Nah, kamu takut. Ya bukan gitu, bang. Jangan cari mampus. Tenang aja, saudara-saudaraku. Allah akan menolong. Seperti kamu barusan ditolong sama aku. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah yang menolong. Oh iya deh bang. Saya ikuti aja. Nah lihat. Tidak jurang langsung. Itu ada batu-batuan yang bisa diinjak. Yang kita akhirnya bisa. Anu ke air. Iya ya bang ya. Gitu. Jadi nggak usah takut. Allah itu maha kuasa. Ayo ikuti jalan setapak turun tebing ini. Di bawah tebing itu ada gua kecil. Air masuk ke gua itu. Ada gua nih. Gua alam. Bukan bikinan manusia. Bang, jangan masuk ke gua itu bang. Buaya laut itu lebih bahaya daripada buaya darat. Emangnya? Bang, enggak pilih bulu. Udah begitu nih, caplok, dibabat habis. Kalau buaya darat lain lagi, pilih-pilih bang. Akhirnya si Dula cuma senyum, ya udah. Kita duduk aja dulu di tepi gua ini. Barangkali nanti ada nelayan atau siapa saja yang lewat. Kita minta tolong diseberangkan ke pulau sana. Ditungguin lama. Datang gelombang gede-gede naik ya karena akan kena air cipratannya. Buru-buru, wah lari naik ke atas. Tuh bang, gelombangnya gede, udah jangan khawatir. Berdoa. Tahu-tahu dari dalam gua ini keluar perahu. Nah, jadi nelayan itu ada yang menyembunyikan naruh perahunya di dalam gua itu. Kan gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Perahunya agak gede. Bisa dinaikin oleh orang 10 juga. Kiri kanannya ada keseimbangan. Kayu ya buat seimbang. Dayungnya ada. Malah ada layarnya juga. Loh, ada keluar itu perahu. Turunlah si Dula. Ditariknya tuh perahu. Oh diikat di dalam. Ditarik. Tambangnya sampai kemana dibuka. Ini siapa yang naruh perahu? Kita pinjam, kita pakai dulu. Sebab harus ke siapa meminjamnya. Jangan sampai kita kemalaman di tengah laut. Perjalanan ke pulau itu kelihatannya dekat.
tapi membutuhkan waktu berjam-jam. Iya deh bang, ini dayung ada 3. Kita sama-sama ngedayung ya bang. Iya, naik semua ke perahu. Mulai terbawa ombak ke tengah. Oh, makin ke tengah langsung dayungnya. Jadi melawan ombak. Karena ombak kan selalu ke tepi. Ya, habis dari tepi ke tengah lagi. Waktu ke tengah digenjot. Oh ya, karena ke bawah harus. Waktu dia ke tepi ditahan. Supaya jangan dibawa lagi ke tepi. Sampai di tengah laut. Di antara daratan yang dia turun dan kepulauan di sana. Itulah pengen nguji orang dua ini. Aduh saya capek deh ngedayung. Istirahat dulu ya, saya tiduran. Aduh, katanya bang, itu masih jauh. Setengah perjalanan lagi. Kalau hanya berdua aja ngedayung, nggak sanggup banget. Ya pengen istirahat dulu udah gampang. Ya, waduh bang tolong deh. Jangan istirahat. Ya mau gimana ya, saya capek. Karena belum pernah ngedayung. Nyangkul biasa tapi ngedayung kan begini. Lain dengan nyangkul begini ya. Sengaja itulah ya agak sedikit bercanda kepada 2 orang. Kalau kamu capek juga ya udah istirahat. Ayo bareng istirahat. Nanti udah seger mulai ngedayung lagi. Oh iya deh bang. Buat apa kamu memaksakan diri nggak nyampe juga? Oh abang ini. Ingat, kamu harus nurut ke perintah saya. Oh iya bang. Kalau enggak gue ceburin ke laut. Gitu. Nah, padahal itu canda. Oh tambah ketakutan. Waduh. Bang Dullah ini mulai marah nih. Karena kita ngebangkang. Udah, pada tidur. Masing-masing tidur pulas. Ternyata Allah Maha Kuasa. Dalam tidurnya pulas. Itu perahu terus terbawa ke tengah. Akhirnya tahu-tahu sampai di pantai. Di pulau yang dituju. Begitu bangun. Loh, kok ini pantai ya? Kata si Dullah, alhamdulillah. Dibangunin temannya 2. Weh, bang udah nyampe. Iya. Abang hebat banget katanya ya. Kita suruh tidur, abang sendiri ngedayung udah sampai sini. Sangkan orang bodoh kan gitu ya. Padahal Dullah juga diam aja tidur. Karena kebesaran Allah. Kuasa Allah. Kalau udah berkehendak apa aja jadi. Udah sampai di situ. Dia turun dari ini. Masih agak ngantuk sempoyongan. Udah cuci muka. Aduh kampungnya masih jauh nih. Karena ini pantai. Udah. Kita sholat duhur dulu. Ini sudah tergelincir mata. Di padang, ada pak di pantai pasir itu. Dia sholat berjamaah. Dia selesai sholat berdoa. Lapar bertiga. Kita juga sama-sama udah lapar tapi ya nanti ya. Minum dulu kopi. Udah lapar tenang aja. Masih 1 jam lagi. Terus kemana kita cari makanan bang? Insya Allah. Allah itu maha pemberi rezeki. Jangan kita ini berburuk sangka. Lagi ngobrol bertiga begitu di pantai. Datang rombongan. Kurang lebih 8 orang. Itu orang lagi nyari perahu. Untuk nyebrang ke tempat tadi. Ada perahu. Dikira itu perahu sewaan. Untuk membawa penumpang. Aduh kebetulan bang. Udah kita mau naik nih. Berapa ongkosnya? Udah gitu ya. Ini kan dasar nama bekas rampok ya. Udah mau nyeletuk aja ngomong. Ditepak sama Dullah. Gak boleh. Kita juga ini dapat minyak. Lumayan bang. Udahlah tenang aja. Kalau Anda mau pakai nyebrang ke sana pakai saja. Orang 8 mudah-mudahan. Sebelum maghrib. Ya, udah nyampe di sana. Baik banget nih yang punya perahu. Kata orang 8 ini. Waduh bang. Nyewanya berapa? Enggak usah nyewa.
Nanti kalau udah sampai sana kan ada gua kecil. Masukkan ke dalam gua itu perahu ini. Ada di sana tempat penambatannya. Ikatkan tali ini. Dikembalikan ke tempat asalnya ya Sidullah. Kok si abang murah hati banget. Oh, menolong sesama itu wajib. Oh ya, tolong menolong itu wajib. Baik bang, kami berterima kasih. Kelihatannya abang ini kecapeannya benar. Ah, kami bawa makanan, buah-buahan apapun lengkap dibuka bekalnya. Semua di silahkan makan apa sepuasnya bang bertiga. Wah namanya juga orang udah lapar ya. Ya, yang namanya duda itu udah nggak tahan. Kalau bujangan masih malu-malu. Ini yang duda udah mau nyeromot aja. Tunggu. Cuci tanganmu dan baca basmalah. Ambil itu nasi. Ya, makan dan lauk pakunya. Pelan-pelan jangan terburu-buru. Cuman nggak ada air minum. Nanti kalau seret gimana ya bisa megap-megap. Terus ke yang bujangan. Dek, ya Pak, kamu bisa naik pohon kelapa itu yang pendek? Bisa. Saya udah biasa katanya ngambilin kelapa. Ah, ambilin yang masih muda. Ya, yang degan. Bukan cengkir, degan. Kelapa muda. Ambil kira-kira berapa? Tuh ada 8, kita 3, 11. Ambil 11 orang satu. Oh, baik kok. 2 manggar dia jatuh. Dan kebetulan ada yang bawa golok dikupas. Enggak ada sedotan, ditenggak. Enggak ada sedotan. Bukan di Cijantung. Di Cijantung ya ada deh. Apa namanya itu di warung Supar kan banyak sedotan. Kalau juga ada pohonan, ada pohon pepaya. Nah, batangnya bisa buat nyedot ya. Di pantai itu enggak ada. Nyedot sama batang pohon kelapa enggak bisa. Yang akhirnya udah seneng makan kenyang, bahkan dikasihnya rokok seorang sebungkus ya udang garam merah nah, jadi itulah dikasih sebungkus dengan koreknya lagi. Korek zaman itu kan cap balon ya. Alhamdulillah sidilah cuman setenyum itulah nggak pernah ngerokok, tapi temannya yang 2 ini tukang ngerokok, bahkan sering ngutang di warung. Kalau tiduran enggak. Akhirnya udah selesai. Udah silakan bang. Jangan sampai kesorean. Waduh terima kasih banyak. Langsung pada naik ke perahu perbekalannya dibawa. Alhamdulillah terima kasih banyak ya bang. Nanti saya taruh dalam gua itu. Tidurlah merasa senang karena bisa mengembalikan lagi perahu itu ke dalam gua tuh. Kalau orang yang jujur. Orang yang amanah. Orang yang fatonah. Allah sayang. Setelah jalan dengan perut kenyang. Dikira kampung itu jauh. Jadi habis pantai ini ada tanah naik sedikit bukan bukit. Di sebelahnya itu kampung rame banget. Ya Allah, ini kampung rame banget sepanjang pantai itu. Kampung dengan lentera-lentera yang dinyalain ada obor segala macam. Wih, kita enak nih kata-kata ada masuk kampung katanya. Cuman awas jangan ke kiri kanan, kita lurus arah ke barat. Nanti ketemunya dengan apa? Saatnya berhenti, saya nyatakan berhenti. Ya bang, awas kamu jangan banyak ngomong. Nanti saya pulangkan lagi kamu ke sana. Takutan kan? Akhirnya ngikutin aja di belakang. Begitu masuk ke kampung, ketemu dengan orang, itulah ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Anda? Sembari jabatan. Oh saya pengembara. Dari mana? Dari timur. Oh mau kemana? Ke barat. Kan gitu ya. Enggak bohong.
Nggak disebutin tempat-tempatnya, wah panjang banget. Terus ya sampai nanti selesai tugas saya akan kembali ke arah timur. Jadi kalau saya belok-belok nggak akan nyampe. Pasti pulang juga nyasar. Tapi kalau terus ke barat, balik lagi terus ke timur, ketemu lagi. Ya, itulah seseorang kalau punya itikat, niat yang kuat. Ucapan adalah doa. Oh, ini nanti sebentar lagi malam itu udah mau masuk maghrib. Ayo mampir aja katanya ke rumah saya. Orang itu baik sekali. Terima kasih Pak atas kebaikan Bapak. Di sini musola atau masjid yang paling dekat di mana? Itu di depan mata. Ya Allah, nggak kelihatan ya. Sebab itu masjid nggak ada menaranya dan bangunannya kayak rumah. Zaman itu hanya berbentuknya kayak joglo. Itulah masjidnya. Oh, terima kasih Pak. Saya mau mampir di masjid. Enggak, nanti habis dari masjid ini malam. Kamu udah nginep di rumah aja. Loh Pak, rumah saya kosong. Saya ditinggal sama anak istri saya lagi pergi ke kampung. Ke orang tuanya. Ini udah 3 hari, janjinya seminggu. Jadi saya nggak ada yang nemenin. Kan lumayan katanya kalau Anda di sana. Saya akan suguhin. Makan apa aja saya ini. Kan gitu kata. Senyum si Dula. Terima kasih Bapak. Udah ayo. Nanti kalau habis dari masjid dia pulang isya ke rumah. Tuh rumah saya yang itu. Oh iya Pak, terima kasih. Nanti saya jemput. Nah Bapak kan nanti ke masjid. Oh iya. Saya juga ke masjid. Ternyata imam masjidnya. Ya. Dia nggak tahu ini siapa sih Dula. Begitu datang ke masjid itu. Sebentar lagi maghrib. Itulah azan. Wih, suaranya merdu. Anjing galah gobongan anjing. Walaupun kalah begitu si Dula azan, anjing diam semua. Kerbau juga diam, sapi diam. Oh ya. Karena apa? Instingnya ini panggilan ibadah dari Allah. Itu ya. Setelah azan, orang mendengarnya bingung. Siapa yang azan ya? Ini nggak biasanya suara merdu banget. Berdatangan orang sekampung itu. Karena suaranya terdengar. Walaupun tidak pakai membran, nggak pakai, tapi pakai corong dari kaleng. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Luar biasa. Kalah Bilal. Kalah benar. Begitu dah pada berdatangan. Si imam yang tadi tertegun di rumahnya. Yang azan apa di antara orang 3 itu yang mana ya? Gitu. Dia buru-buru bergegas langsung ke masjid. Dengan pakaiannya. Bajunya kayak piyama, baju koko. Pakai kopiah, sorban dikalungkan, pakai kain sarung. Terus lagi puji-pujian sembari nunggu imam. Begitu imamnya datang, iqomah kan gitu. Terus imamnya, jangan dulu, iqomah dulu. Kepada yang mau qomat itu. Tadi yang azan siapa? Pada begini semua tangannya. Dari seluruh arah nunjuk. Oh, si abang yang azan. Alhamdulillah. Waduh. Bang, laki-laki aja terpesona. Apalagi perempuan bang. Waduh. Mulai lagi tuh ada godaannya. Suara abang ini betul-betul merdu luar biasa. Abang pesantren di mana bang? Nanti saya ceritakan Bapak. Ayo kalau begitu, iqomah. Dan engkau, ayo. Ini walaupun ini musafir, izinku, aku sebagai imam di sini, ya. Biar dia jadi imam. Jangan Bapak. Saya kan musafir.
Tidak boleh jadi imam. Kecuali bacaan Bapak salah. Saya akan toel supaya mundur, saya ke depan. Dan jelas Bapak ini benar bacaannya. Jangan menendahkan diri. Aku yang meminta. Dan jamaah mengizinkan engkau jadi imam. Akhirnya diterima oleh Sidullah. Baik Bapak. Menghadap ke makmum. Bagaimana jamaah? Bersediakah kalau saya jadi imam? Sedia. Ayo komat. Komat. Orang lain yang komat. Oh, besember suaranya ya. Langsung. Sidullah di depan. Menghadap ke belakang. Ke jamaah, ke makmum. Wahai jamaah. Luruskan sopnya. Dan rapihkan. Awas jangan rapat. Tapi juga jangan renggang. Rapih. Kalau takbir sikut tidak kena kepala orang. Baik. Udah semuanya rapi dilihat baru menghadap. Sebentar dia umat kami dulu. Kemudian niat. Takbirnya dengan jelas suaranya lantang. Allahu Akbar. Lain-lainnya pada ikut. Yang tadinya cuma Allah. Semua pada ikut keras. Allahu Akbar bareng. Jadi orang yang di rumah, ibu-ibu, gadis-gadis. Waduh, baru ini ada apa katanya. Apa ada senam katanya. Senam arido. Bukan ya. Karena begini nggak ditarik ke belakang nggak. Yang akhirnya apa? Pada ditonton. Yang sholat oleh ibu-ibu, oleh gadis-gadis remaja. Karena bacaannya subhanallah. Surahnya nggak terlalu panjang, nggak pendek. Menikmati. Al-Insyirah dan Al-Fil. Waduh. Setelah selesai sholat. Bang, tolong doa. Pak Kiai aja yang berdoa deh. Saya udah mimpin sholat. Oh ya, berdoa. Dullah bilang, Pak Kiai doanya jangan panjang-panjang. Kenapa? Itu umumnya udah ada di dalam sholat. Doakan saja kepada kedua orang tua kita. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Kan gitu ya. Dan ditutup dengan doa sapu jagat. Oh, karena sudah kita minta. Allah tidak lupa. Allah tidak budak. Ngedengar, ngelihat. Mengawasi kita segala macam. Jangan ditambah-tambah doanya. Oh, jadi mulai. Oh, ya doanya nggak terlalu panjang. Soalnya apa? Udah lapar juga. Gila. Sama dengan kalian udah mulai pada lapar. Karena waktu Isya masih lama. Bang, siapa namanya? Saya Abdullah. Dipanggilnya Dullah. Dan dia belum tahu nih yang namanya siapa. Nah, terserah Anda dah. Misalnya yang satunya Irpa boleh aja ya. Satunya Budi boleh. Kenalan semua. Dah, ayo kita ke rumah. Ada apa? Udah seadanya. Di rumah ada makanan. Nasi, lauk pauk, sengkap. Dari siang udah masak. Ada tetangga yang menolong membantu saya. Ya terima kasih. Nanti Isya kita balik lagi ke sini. Jadi bertiga, 4 dengan tuan rumah. Langsung ke rumah imam ini untuk makan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan ya pada malam hari ini. Karena udah mau pada makan juga. Yang benar tetap dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun pemirsa. Semoga Allah tetap ridho kepada kita. Mari kita tingkatkan iman Islam kita untuk mencapai derajat takwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.